Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, doa Paulus bagian yang kedua. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 3 ayat 14-21 dan di dalam ayat yang ke-16 berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa adalah kunci, karena di mana ada doa, di situ selalu ada pintu yang terbuka. Keadaan bisa begitu berat, tetapi selama kita berdoa, saya percaya pasti selalu ada harapan. Selama kita berdoa, selalu ada jalan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat bacaan hari ini kita melihat bagaimana Paulus menekankan pelayanannya pada ayat yang ke-20. Paulus menjelaskan bahwa Allah punya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita doakan. Persoalannya, kenapa yang kita doakan saja kita tidak alami? Kenapa yang kita pikirkan saja belum kita alami, apalagi jauh melebihi segala sesuatunya? Itu sebabnya Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa bukan Allah tidak sanggup, bukan Allah tidak mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tetapi seringkali persoalannya ada di dalam diri kita. Nah, dari ayat bacaan hari ini kita melihat ada beberapa hal penting yang menjadi doa Paulus. Yang pertama, yaitu agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Ayat 16. Jadi doa Paulus yang pertama agar kita kuat dan kita teguh. Paulus mengingatkan bahwa Allah mampu mengerjakan buat kita jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kuncinya kita harus kuat, kita harus teguh. Bisa saja saat ini kita sedang mengalami tekanan dan pergumulan yang berat, tetapi lewat doa Paulus hari ini, tetap Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa tetaplah kita kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kita. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari doa Paulus? Yaitu agar kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-17. Kita bukan hanya perlu kuat dan teguh, karena kalau kita hanya kuat dan teguh tanpa memiliki dasar yang benar, kita bisa menjadi orang yang keras kepala, kita bisa menjadi orang yang egois. Karena itu kita harus kuat dan teguh, tetapi dasarnya, akarnya harus kasih. Kalau akarnya kasih, dasarnya kasih, maka kita kuat dan teguh, tetapi hati kita tetap lemah lembut, kita tetap sabar, kita tetap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Jadi kita harus seimbang dalam hal ini. Di satu sisi kita harus kuat dan teguh, tetapi bukan kasar, karena akarnya atau dasarnya adalah kasih. Dan yang ketiga, apa yang menjadi doa Paulus? Agar kita memahami kasih Kristus dengan benar. Ayat yang ke-18. Kita tidak akan berdasar dan berakar dengan benar kalau kasih itu sendiri kita tidak pahami dengan benar. Kadangkala kita berpikir kasih Kristus itu berarti Dia pasti mau mengerjakan apa saja seperti apa yang saya harapkan. Tentu tidak. Tetapi kita harus berjuang dan bertekun. Dan yang keempat, apa yang menjadi doa Paulus? Yaitu agar kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah.
ayat yang ke-19. Dalam surat-surat Paulus sering menulis kata kepenuhan, kealahan. Apa artinya kepenuhan Allah? Paulus mau ingatkan supaya kita tidak berjalan dalam daging, tetapi kita berjalan dalam kepenuhan Allah, artinya kita membiarkan Roh Allah yang menuntun hidup kita, sehingga bukan berkat Allah yang kita cari, tetapi kepenuhan Allah, Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara belum menerima apa yang saudara sedang doakan, tetapi tetaplah kuat. Ingat, Tuhan mau mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan buat kita. Karena itu kita harus tinggal dan hidup di dalam kepenuhan Allah, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan selalu berjalan dalam kepastian dan kemenangan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami bagaimana seperti Paulus berdoa. Biarlah itu juga menjadi doa kami pada pagi hari ini, di mana kami mau Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Kami mau belajar berakar dan berdasar di dalam kasih, sehingga segala tindakan kami, perbuatan kami dasarkan dengan kasih dan pengertian yang benar akan anugerah Tuhan. Kami juga mau belajar memahami kasih Kristus dengan benar, sehingga kami menghargai setiap pemberian anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau penuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sehingga Tuhan hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Tuntun kami lewat firman-Mu hari ini, untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.